Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3095-3097 Bab 3095 Antik. Para murid artefak kuno berdiri di tempat, dan Ning Xiaoyao juga terpana. Wajah Lu Peng hitam seperti dasar pot. Bagaimana mungkin Landen Shen, seorang balago, terlibat dengan kepala orang gila? Situasi ini tidak dapat diprediksi. Pria tua yang gila itu tiba-tiba menjadi sedikit cemas, menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, "Jangan panggil lagi, orang tua itu akan menjatuhkan kalian semua sampai mati dengan tongkat. Panggil aku. Baru. Bos baru baik." Para murid dari sekte artefak kuno terkejut dan hanya bisa melakukannya, dan Ning Rufeng meminta mereka untuk tidak gagal. Para tetua Gukimen bahkan tidak berani menaruh kentut, karena mereka tahu bahwa kepala itu lembut dan terkadang marah. Jika Anda berani tidak mematuhi kepala, sama sekali tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Apa? Landen Shen benar-benar terpana, dan untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah ada masalah dengan telinganya. Penanam kuno ini sebenarnya menyebut diri mereka tuan baru. Para beku di antara hadirin juga terpana, kaku di tempat seperti patung, kaget tanpa bisa dikenali. Ini adalah lelucon besar. Baru saja Gukimen menganggap Landen Shen sebagai ancaman besar bagi sekte itu, dan sekarang ia menyebut yang lain kepala sekolah baru dalam sekejap mata. Gaya lukisan ini telah berubah begitu cepat sehingga hampir tak terduga. Kepala gila artefak kuno sangat menarik, dan semua biksu sedang menunggu pertunjukan. Wajah Nangomo biru, wajah tuanya tidak bisa diregangkan lagi, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, tenang dan berhenti main-main. Nakal. Kamu agak mengatakannya lagi." Suasana hati lelaki tua gila itu berubah drastis. Dia memandang Nangomo dengan wajah tidak senang, dan melangkah maju. Tiba-tiba muncul sedikit kekerasan di ekspresi wajah hippie yang tersenyum. Nangomo sedikit ketakutan, dan berkata dengan suara rendah, "Saudaraku, aku." "Oke, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi." Orang tua gila itu mengangkat bahu, menamparkan ke arah Nangomo. Tersentak. Tamparan ini hampir seperti teleportasi. Sebelum Nangomo bisa bereaksi, wajahnya terluka parah. Seluruh orang itu melesat keluar, wajahnya dipukuli dan mulutnya penuh darah. Hati para penggarap gemetar, dan kekuatan Ning Rufeng di depan mereka benar-benar tak terduga, bahkan Sekte Master, yang sekuat Zhao Yang Sekte, tidak bisa melihat bagaimana orang tua gila itu bergerak sekarang. Tetapi temperamen lelaki tua gila itu sulit dipahami, dia bertarung dengan Nangomo hanya dengan sepatah kata, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Nangomo jatuh ke tanah, meskipun dia tidak terluka, dia tampak sangat malu. Xia Saner dengan tergesa-gesa membantu Nangomo. Tidak peduli apa kesalahan Nangomo, dia tetaplah tuannya, dan Xia Saner melangkah maju untuk membantunya segera. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" Lu Peng juga melangkah maju untuk mendukung Nangomo. Tanpa disangka-sangka, Nangomo mendorongnya menjauh dengan telapak tangan, dan berteriak dengan marah, "Barang-barang brengsek, seberapa jauh dan jauh sekali." Dalam kata-katanya, dia memberi isyarat Lu Peng untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Lu Peng tidak tahu, jadi dia harus minggir dengan malu. Orang tua gila itu berkata dengan cara yang aneh, "Nangomo, Nangomo, orang tua itu meninggalkanmu hidup-hidup, tetapi kamu tidak membuatmu memusuhi saya. Jika kamu berani tidak mematuhi orang tua itu akan membunuhmu." "Tuan. Kakak senior, tenang." Nangomo tua menunjukkan kengerian di wajahnya dan mengucapkan 4 kata ini dengan suara rendah. Para beku di antara hadirin tidak bisa membantu tetapi membungkam lidah mereka secara diam-diam, mengetahui bahwa Nangomo adalah penguasa tahap akhir dari manusia abadi, dia bersedia menanggung penghinaan seperti itu. Selama setiap pembudidaya dengan basis budidaya yang tidak lemah dapat menebak lebih atau kurang, basis budidaya yang agak berangin ini mungkin telah mencapai kondisi yang tidak terbayangkan, jika tidak Nangomo tidak akan mengambil posisi seperti itu. Setiap murid dari barang-barang kuno menunjukkan ekspresi ngeri mereka, dan para penatua agung yang selalu menyendiri akan berperilaku begitu rendah hati. Kepala itu layak menjadi kepala, bahkan jika dia sudah menjadi gila, tidak mudah untuk mempertahankan prestise setinggi itu. Orang tua gila itu menepuk bahu Landen Shen dan tersenyum penuh kemenangan, "Saudaraku, tidak ada yang akan menentangmu untuk menjadi penguasa artefak kuno lagi." Landen Shen sama sekali tidak bisa memahami perkembangan masalah ini, dan hanya merasa aneh. Nangomo, seorang lelaki tua yang licik dan licik, akan benar-benar takut pada lelaki tua gila itu. Tidak, junior itu tidak tertarik pada posisi kepala. "Aku tidak akan pernah menjadi kepala artefak kuno ini, dan aku tidak memiliki kemampuan ini. Tolong ambil kembali dan mati." Landen Shen khawatir bahwa dia akan diangkat sebagai kepala baru karena kesalahan, jadi dia menolak terlebih dahulu. Pria tua yang gila itu melihat bahwa Landen Shen sama sekali tidak tertarik menjadi kepala dirinya sendiri, dan dia sangat tahan.
Dia menggaruk kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, sepertinya orang tua itu bermasalah dengan orang kuat. Adik laki-laki tidak harus meninggalkan pintu artefak kuno, ada penutup orang tua. Tidak ada yang berani menentang Anda di masa depan. Ini. Landon Sen ragu-ragu, meskipun lelaki tua gila itu tampak sangat bergengsi, siapa yang tahu kalau Nangong Mo akan membalas setelah dia pergi. Sebaliknya, kejadian yang disebabkan oleh orang tua gila ini akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Landon Sen tidak menyembunyikan dan menyelimutinya, mengungkapkan kekhawatirannya. Pria tua yang gila itu melirik Nangong Mo, dengan jijik berkata, kamu bisa tenang, adik, jika Nangong Mo berani memindahkanmu, orang tua itu akan menghapuskan anak haram keparatnya. Bajingan itu. Bajingan macam apa? Tanya Landon Sen penasaran. Para murid Gukimen saling memandang, dan mereka semua terkejut, bertanya-tanya kapan penatua agung itu akan memiliki anak haram. Pria tua yang gila itu menunjuk ke Lupeng dan berteriak, kamu masih berada dalam kegelapan. Bocah berambut kuning bernama Lupeng ini adalah bajingan Nangong Mo. Satu batu mengaduk 1000 ombak. Apa? Para pembudidaya barang kuno terkejut dan menatap orang tua gila itu dengan mata terkejut. Tidak mustahil. Bahkan Lupeng sendiri mundur beberapa langkah, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ada keributan di antara hadirin, dan arena yang tampan berubah menjadi panggung berita. Bajingan Nangong Mo. Ini agak menarik. Ayah, mengapa kamu tidak membicarakan hal ini sebelumnya? Ning Xiaoyao bertanya dengan wajah bingung, terkejut. Itu hal yang jelek, dan lelaki tua itu jengkel ketika dia memikirkannya. Karena getaran itu terungkap hari ini, tidak ada salahnya untuk membicarakannya. Orang tua gila itu berdeham dan berbicara tentang hal-hal lama untuk dirinya sendiri. Semuanya harus dimulai lebih dari 800.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Ning Rufeng memiliki pikiran yang jernih dan bakat yang luar biasa. Dia berada di puncak keabadian manusia, dan dia adalah satu-satunya biksu yang memiliki harapan untuk maju ke alam abadi dalam domain puncak Qiankyu. Ning Rufeng terobsesi dengan budidaya dan mencoba segala cara untuk menghantam bumi abadi, tetapi berakhir dengan kegagalan berkali-kali. Karena dunia nyata para dewa sejati tidak lebih baik dari sebelumnya, sangat sulit bagi para dewa sejati untuk menghantam dunia para abadi bumi. Selain kebutuhan untuk menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual yang kacau, ia juga perlu menggunakan kekuatan eksternal sendiri untuk berkomunikasi dengan hukum langit dan bumi di dunia nyata. Sama seperti pendakian dari seorang beku puncak Mahayana, ia membutuhkan persetujuan langit dan bumi untuk turun ke gerbang keabadian. Dewa sejati ingin menembus alam abadi, dan mereka juga membutuhkan persetujuan langit dan bumi. Tetapi sejak Perang Kehancuran, kekuatan hukum-hukum dunia peri perlahan-lahan menurun, dan sulit bagi para beku untuk berkomunikasi dengan dunia dengan kekuatan mereka sendiri. Ning Rufeng bingung apa yang bisa dia lakukan, jadi dia memikirkan, barang terlarang artefak kuno, yang disegel oleh pendiri pintu artefak kuno, dan ingin mendapatkan kekuatan untuk berkomunikasi dengan dunia dari artefak kuno. Bab 3096 Tian di Baojian and Zenyuan Great Immortal. Dikatakan bahwa ketika pendiri gunung itu mendirikan gerbang artefak kuno, justru karena keberadaan benda terlarang artefak kuno, inilah sekte tersebut dinamai gerbang artefak kuno. Artefak kuno terlarang ini disebut cermin harta karun surga dan bumi. Menurut legenda, itu adalah artefak kuno paling berharga dari Yuandaxian di kota Wuzuangguan, wilayah abadi Tianmu. Artefak kuno yang disebut mengacu pada senjata ajaib zaman kuno yang tidak tahu pangkat dan kemampuan mereka. Meskipun Tian di Baojian adalah harta yang paling terkenal, selain dari Zenyuan abadi yang besar dari Wuzuangguan, tidak pernah ada biksu kedua yang bisa membuatnya mengenali tuannya. Selain itu, cermin harta karun langit dan bumi tidak diizinkan dipegang oleh orang-orang yang menginginkannya. Begitu orang yang memegang cermin harta karun surga dan bumi menginginkannya, ia akan dikutuk oleh cermin harta karun. Ada berbagai kutukan, seperti hilangnya panca indera, jiwa-jiwa yang menghancurkan, keruntuhan 3 bunga di atas, dan bahkan kematian langsung. Setelah Meishan mengalir keluar dari Tian di Baojian, ia dulunya diacak oleh para beku yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ternyata Tian di Baojian tidak dapat mengenali Tuhan sama sekali, dan tidak dapat mengerahkan kemampuan apapun, seperti batu bata. Bukan hanya itu, tetapi karena keinginan mereka, banyak biarawan yang kuat dikutuk oleh harta karun setelah memegang harta surga dan bumi, dan sangat menderita. Tidak hanya Tian di Baojian tidak membawa manfaat bagi para beku, tetapi sebaliknya, banyak bencana akan datang ke sana. Karena alasan ini, Tian di Baojian secara bertahap kehilangan ketertarikannya kepada para beku dan berubah menjadi kentang panas, yang digambarkan oleh para beku Meishan sebagai iblis kutukan. Hanya ada satu pengecualian. Setelah mendapatkan harta surga dan bumi, pendiri gunung itu tidak dikutuk seperti beku-beku lainnya. Sebaliknya, ia menerima 9 cahaya bintang yang dianugerahkan oleh harta itu, mendapatkan keberuntungan besar, menerobos dunia abadi, dan mendirikan sebuah sekte di Gunung Changluan. Namanya, Pintu Peralatan Kuno.
Pendiri gunung tahu bahwa ia hanya memperoleh kekayaan secara kebetulan, dan bahwa harta surga dan bumi adalah bencana bagi murid-murid para murid, maka ia menyegel harta surga dan bumi di Gua Hangwang dari situs kontrol akses untuk artefak kuno. Gua itu sangat dibatasi. Setiap murid penjaga pintu dilarang mendekat. Ini adalah sejarah artefak kuno dari gerbang artefak kuno. Kembali ke Ning Rufeng. Pada awalnya, Ning Rufeng berkultivasi menjadi seorang idiot dan mencoba segala macam metode untuk menyerang ranah negeri dongeng, tetapi ia gagal melakukannya. Akhirnya, dia mengarang gagasan Tiandi Baojian. Saat itu, Ning Rufeng sombong dan sombong. Dia merasa bahwa jika Tuan generasi pertama bisa mandi 9 bintang cahaya dengan harta surga dan bumi, dan berhasil menghantam dunia bumi dan peri, mengapa tidak? Ning Rufeng mencoba mengikuti contoh dari master generasi pertama, ia melanggar peraturan pintu dan mendobrak Gua Hangwang, dan menghabiskan waktu puluhan tahun dengan saudara lelakinya yang lebih muda Nangongmo melanggar batasan di Gua Hangwang. Pada akhirnya, Ning Rufeng berhasil mendapatkan harta surga dan bumi. Sangat disayangkan bahwa setelah Ning Rufeng menerima harta surga dan bumi, ia tidak disukai oleh harta surga dan bumi. Ia juga dikutuk oleh harta surga. Khawatir bahwa Tiandi Baojian akan semakin membahayakan diri mereka sendiri, Ning Rufeng dan Nangongmo hanya bisa menyegel Tiandi Baojian di Gua Hangwang lagi, dan tidak akan berani menyentuh harta ini lagi. Pada awalnya, Ning Rufeng, yang rohnya rusak, tidak akan sepenuhnya kehilangan akal, tetapi kadang-kadang menjadi sedikit mudah tersinggung dan tidak stabil. Tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi mentalnya menjadi semakin tidak stabil, dan dia bahkan mengalami kegilaan, menjadi sangat mudah tersinggung, dan sering menggunakan kekuatan magis tanpa alasan untuk menghancurkan artefak di sekitarnya. Untuk mencegah Ning Rufeng dari melakukan hal-hal ekstrim ketika dia sakit, istrinya tetap bersamanya sepanjang tahun dan dapat mengendalikan perilakunya pada saat-saat kritis. Istri Ning Rufeng, Yusi Feri, juga mantan juniornya. Peri tenun jade ini memiliki penampilan keindahan nasional dan aroma langit, dan temperamen ikan yang tenggelam dan angsa liar. Dia adalah keindahan langka di domain Qianqiu Peak. Setelah kegilaan, Ning Rufeng sering tidak mengenali keenam kerabatnya, dan dari waktu ke waktu Peri Yuzi, dia hampir melukai hidupnya beberapa kali. Peri Yuzi menanggung rasa sakit di permukaan dan mengatakan bahwa itu baik-baik saja, tetapi dia perlahan-lahan kewalahan di hatinya. Secara kebetulan, Nangongmo datang kehausan untuk mengunjungi Ning Rufeng, dan Peri Yuzi menceritakan rasa sakit batin Nangongmo. Nangongmo adalah adik laki-laki Ning Rufeng dan adik laki-laki Peri Yuzi, dan keduanya memiliki hubungan dekat. Sebelum Ning Rufeng menikahi Peri Yuzi, Nangongmo memiliki kasih sayang rahasia untuk saudari junior ini. Sekarang karena adik perempuannya sudah sangat sakit sepanjang hari, pikiran lama Nangong telah menyala kembali. Pada hari-hari yang akan datang, Nangongmo akan datang untuk mengunjungi Ning Rufeng dari waktu ke waktu. Bahkan, dia datang untuk melihat Peri Yuzi dengan dalih berkunjung. Peri Yuzi kesepian dan tidak menolak kebaikan Nangongmo. Setelah bolak-balik, keduanya perlahan terhubung dan menyingkirkan Ning Rufeng. Meskipun Ning Rufeng terjangkit kegilaan, dia masih mempertahankan kewarasannya. Yang satu adalah adik laki-lakinya, dan yang lainnya adalah adik perempuannya. Ning Rufeng tidak pernah berpikir bahwa dua orang ini akan mengkhianatinya. Waktu berlalu hari demi hari. Kerusakan jiwa Ning Rufeng Sen memiliki kecenderungan untuk pulih secara bertahap. Dia ingin mundur dan mengolah pikirannya untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Untuk mencegah kegilaannya terulang kembali, dia meminta Peri Yuzi mengikat diri di ruang rahasia, menggunakan senjata sihir yang mengikat untuk mengikatnya dengan erat. Beberapa tahun kemudian, ketika Ning Rufeng meninggalkan Bea Cukai, semangatnya meningkat pesat dan kegilaannya sulit terulang. Ning Rufeng keluar dari retret dan melihat bahwa Peri Yuzi tidak ada di kediamannya, jadi dia pergi mencari istrinya dan melaporkan kabar baik. Peri Yuzi suka membawa sachet yang memancarkan aroma unik, dan Ning Rufeng mengikuti aroma ke gua terpencil di gunung belakang Gukimen. Di luar gua, dia tiba-tiba menemukan gaun Peri Yuzi. Ning Rufeng pergi melalui jalan yang aneh, jadi dia pergi ke gua dan menemukan Peri Yuzi bersetubuh dengan Nangongmo di gua. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa mereka berdua menyingkirkan mereka sepenuhnya, dan mereka berdua diperbaiki di dalam gua, dan suara rendah Peri Yuzi yang menggoda datang dari gua. Wajah Ning Rufeng berubah menjadi hijau, dan dia tidak pernah bermimpi bahwa istrinya akan terlibat dengan saudara juniornya. Apakah bisa ditoleransi atau tak tertahankan? Ningru badai bergegas ke gua seperti guntur, dan menakut-nakuti Peri Nangongmo dan Yuzi yang sedang mengalami perbaikan ganda sampai mati. Mengapa? Suasana hati Ning Rufeng telah mencapai ambang kegilaan, tapi dia masih menahan ledakan amarah dan mengajukan pertanyaan. Pada saat itu, Nangongmo Siu hanya sedikit lebih rendah dari Ning Rufeng, dan dia tidak begitu takut dengan seniornya. Saya tidak bisa menghindari melihatnya. Nangongmo Suo jelas menunjukkan pertunjukan, mengatakan bahwa ia dan Peri Yuzi saling mencintai dengan tulus, dan mereka telah melahirkan seorang putra, berharap bahwa Ning Rufeng dapat menyelesaikannya.
Mentalitas Ningru, pasangan anjing ini dan saya sudah melahirkan putra mereka, sudah berapa lama mereka berwarna hijau? Ketika Ningru Feng menanyai Peri Yuzi dengan nada histeris, istri yang penuh kasih itu hanya menundukkan kepalanya dan menangis, dan tidak lagi punya wajah untuk menanggapi Ningru Feng. Ningru Feng tidak tahan dengan pukulan besar, dan kegilaan itu pecah lagi, kali ini lebih serius dari sebelumnya. Semua orang tua Gukimen gagal mengandung Ningru Feng yang kejam dan brutal. Meskipun Ningru Feng tidak sadarkan diri, dia masih mempertahankan jejak kesadaran, dia tidak membunuh biksu di gerbang pembantaian, tetapi melarikan diri dari sekolah dan menghilang. Bab 3097 Old Man Covering You. Nangong Mo dipukuli sampai mati oleh Ningru Feng, tetapi Ningru Feng Nian jatuh cinta dengan sesama saudara magang dan tidak mengambil nyawanya. Peri Yuzi penuh penyesalan di hatinya, secara sadar tidak lagi berhadapan muka dengan Nangong Mo, dan akhirnya bunuh diri dengan menangis. Nangong Mo penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dia merasa bahwa Ningru Feng telah membunuh saudara perempuan juniornya, dan memutuskan untuk pergi keluar untuk membalas dendam ketika dia pulih. Ningru Feng, yang telah meninggalkan sekolah, perlahan-lahan menjadi sadar, memikirkan semua pengalamannya yang menyedihkan, dan pikirannya hilang, lebih baik mati daripada menjadi orang yang gila dan bodoh. Ningru Feng menemukan tempat terpencil, siap membakar jiwanya untuk mengakhiri hidup ini. Tanpa diduga, pada saat dia membakar jiwanya, dia benar-benar mengkomunikasikan hukum langit dan bumi secara tidak sengaja, dan kemacetan yang menahannya selama bertahun-tahun berkultivasi hancur pada saat ini. Ningru Feng dipromosikan menjadi Earth Immortal dengan cara ini. Semoga berhasil membuat orang. Di masa lalu, Ningru Feng terlalu terobsesi dengan kemampuan untuk mengingini harta surga dan bumi, tidak hanya dia tidak mendapatkan manfaat sedikitpun, dia mengubah dirinya menjadi orang gila, dan bahkan istrinya mengkhianatinya. Sekarang, Ningru Feng telah meninggalkan segalanya dan membuang dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia telah mematahkan dan berdiri dan mengolah tubuh peri bumi. Pada saat menembus bumi abadi, Ningru Feng tampaknya memiliki rasa kebenaran surga, dan hatinya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia pergi dengan senyum panjang, tidak lagi memperhatikan dunia yang duniawi ini. Bertahun-tahun kemudian, ada seorang lelaki tua bermata satu dan lumpuh di kota kecil dan besar di Qianqiu Peak. Orang tua yang gila itu berubah menjadi penjahat di pasar, menafsirkan wajah semua makhluk. Ningru Feng sebenarnya mencari jati dirinya di dunia untuk mencapai tingkat pikiran yang lebih tinggi dan menghilangkan kutukan yang dibawa oleh harta surga dan bumi. Seiring waktu, Ningru Feng di dunia game memiliki keengganan yang mendalam terhadap artefak kuno. Jadi ketika Landen Shen ingin membawa Ningru Feng kembali ke gerbang barang kuno, Ningru Feng menentang. Nangong Mo datang ke Ningru Feng untuk balas dendam, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ningru Feng akan menerobos dunia abadi, membuatnya takut dan melarikan diri. Ningru Feng tidak mempermalukan Nangong Mo, tetapi hanya memperingatkan orang ini bahwa ia bisa terus menjadi penatua, tetapi jangan menggerakkan posisi kepala. Selain itu, Ningru Feng juga meminta Nangong Mo untuk mendukungnya sebagai seorang suci artefak kuno setelah Xiao Yao Ning kembali dari perjalanan untuk mengalami. Melihat bahwa Ningru Feng memiliki basis budidaya bumi yang abadi, Nangong Mo benar-benar membujuknya, dimanapun dia berani melanggar perintahnya, tetapi semua hal yang disebutkan Ningru Feng diikuti. Justru karena saya tidak tahu kapan Ningru Feng akan keluar, Nangong Mo telah memegang sebagai penatua yang hebat selama ini, dan dia bahkan tidak berani memikirkan posisi kepala. Pada awalnya, Nangong Mo dan Feri Yuzi memiliki anak haram. Setelah Ningru Feng meninggalkan sekolah, Nangong Mo membesarkan putranya yang tidak sah dan berbohong kepada publik bahwa ia adalah muridnya. Orang ini kemudian menjadi Lu Peng. Justru karena inilah Nangong Mo begitu dimanja oleh Lu Peng, dan ia terbiasa dengan karakter Lu Peng yang arogan dan arogan. Untuk mendapatkan tempat bagi putranya dalam persidangan berburu, Nangong Mo bahkan memaksa seorang murid muda seperti Landen Shen yang memiliki bakat melawan langit. Sudah hampir selesai, kalian semua harus mengerti, kan? Pria tua gila itu melirik Landen Shen dan Ning Xiaoyao, dan berseru dengan tidak sabar. Ayah, apa yang benar? Ning Xiaoyao terkejut dan suaranya bergetar. Ketika Ningru Feng terjangkit kegilaan, dia telah berlatih di luar, dan dia tidak tahu bahwa banyak hal telah terjadi. Ternyata ibunya tidak dibunuh oleh musuh, tetapi bunuh diri. Lu Peng ternyata adalah saudara tirinya. Orang tua, tidak perlu membohongi kamu gadis. Orang tua gila itu mengangkat bahu, berpura-pura tidak peduli, tetapi menghadapi tatapan Ning Ningo yang terbakar, matanya masih sedikit menghindar. Tidak, itu tidak benar. Tuan, apakah kamu ayahku? Lu Peng menatap Nangong Mo dengan mata ngeri, dan melangkah mundur. Wajah Nangong Mo memerah, dan dia terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dalam-dalam, penger. Aku memang ayah biologismu. Tidak mustahil. Wajah Lu Peng hitam seperti dasar pot, kepalanya bergetar seperti mainan, dan rasa frustrasi yang kuat muncul di hatinya. Tidak heran Nangong Mo memperlakukannya dengan sangat baik sejak dia masih kecil, dan memberinya yang terbaik dari semuanya, dan bahkan berjanji kepada Xia Saner dari Chaos Immortal Body untuk dirinya sendiri lebih awal.
Ternyata semua ini bukan karena menjadi luar biasa, tetapi karena dia adalah putra Nangongmu. Penger, sekarang kamu tidak menerimanya, kamu harus menerimanya. Ketenangan lama Nangongmo telah menghilang, wajah lamanya sedikit terdistorsi, dan jejak kebencian tersembunyi jauh di matanya. Hari ini, Ning Rufeng gemetar untuk mengungkapkan hal-hal ini. Dia, yang lebih tua dari artefak kuno, adalah wajah tanpa wajah, dan ayah dan anak itu benar-benar menjadi lelucon. Penonton penuh dengan kesedihan. Pengalaman Ning Rufeng terlalu aneh dan tragis, bahkan jika ia menjadi orang gila, ia dikhianati oleh istri dan saudara juniornya. Para murid Gukimen, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, merasa sangat malu. Tanpa diduga, penatua itu adalah orang yang tak tahu malu, bahkan jika dia mengambil istri kepala, dia juga melahirkan anak haram. Hal yang paling menjijikkan adalah bahwa Penatua Agung melakukan segala yang dia bisa untuk mempersulit Lenden Sen agar Lu Peng mendapatkan tempat untuk persidangan berburu. Setelah skandal seperti itu, Gukimen akan menjadi bahan tertawaan di masa depan, dan wajah mereka juga akan kosong. Tetapi berbicara tentang itu, Ning Rufeng adalah satu-satunya biksu di daerah puncak Qianqiu yang basis budidayanya dapat menembus dunia abadi. Ini adalah satu-satunya bantuan bagi para murid dari Sekte Artefak Kuno. 6 gerbang abadi dan gerbang tingkat tinggi diam-diam memperingatkan. Meskipun Ning Rufeng ini adalah orang gila dengan kepribadian aneh, ia dicurigai sebagai dewa bumi, dan ia tidak boleh diremehkan. Anak laki-laki, kamu seharusnya lega sekarang. Seorang Sin tetap berada di pintu artefak kuno. Bukan masalah sederhana bagi orang tua untuk melindungimu. Pria tua gila itu menepuk bahu Lenden Sen dengan tangannya yang kotor dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan pembicaraan panjang Ning Rufeng, Lenden Sen terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Setelah memikirkannya sebentar, Lenden Sen bertanya, bisakah junior tetap di gerbang artefak kuno, bisakah saya masih mendapatkan tempat untuk uji coba perburuan? Ning Rufeng menunjuk Luo Cheng di sebelah cincin itu dan berteriak, hei, orang dari Seven Secret Palace di sana, pemenang cincin ini adalah adik laki-laki Lenden Sen, kan? Ini. Kamu bisa membahasnya sendiri. Luo Cheng menyentuh hidungnya, dia tidak ingin membuat masalah, terutama pihak lain masih gila. Ning Rufeng tertawa, lalu mengangkat tangan Lenden Sen dan mengangkatnya, berteriak kepada murid-murid sekolah artefak kuno, orang tua itu mengumumkan bahwa Lenden Sen memenangkan pertempuran di arena ini. Apakah Anda cucu yang baik-baik saja? Oke. Para murid dari Sekte Artefak Kuno saling memandang, dan menjawab bersamaan, silakan ikuti instruksi dari kepala. Pada titik ini, di mana Nangongmo berani memiliki pendapat, dia harus mengakuinya dengan memalukan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Lu Peng terkejut dan duduk di tanah dengan wajah seperti ayah yang sudah mati.